Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali kita hari ini dengan pelajaran subtema 3 pembelajaran 1 tematik 3B. Tentunya kalian sudah menyiapkan terlebih dahulu buku paketnya ya, sudah di depan kalian karena kita belajar menyimak video, sekalian bukunya udah disiapin dan dibaca juga halaman nanti yang akan ibu jelaskan. Sebelum belajar tentunya kalian seperti biasa sudah mandi, sudah sarapan, berdoa, murojaah dan membaca Asmaul Husna. Nah, kita mulai pembelajaran 1 di halaman 83. Buka halaman 83. Di situ ada percakapan Ibu dan Cika berikut ini. Tentang percakapan merawat tumbuhan. Lihat di gambar 3.1 halaman 83. Ibu dan Cika sedang mengobrol sambil menyiram tanaman hias di halaman rumahnya. Di sini Cika dan Ibu sedang merawat tumbuhan. Cirinya Cika dan Ibu menyayangi tumbuhan. Nah, di sini kita akan jelaskan tumbuhan banyak memberi manfaat pada manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Bahkan tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Karena tumbuhan banyak memberi manfaat, kita harus menyayangi tumbuhan. Dengan cara apa menyayangi tumbuhannya? Pertama, dengan penyiraman. Apa itu penyiraman? Penyiraman adalah dengan air, merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Termasuk tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Yang kedua, caranya diberi pupuk atau pemupukan. Pemupukan ini dibutuhkan agar tumbuhan tumbuh subur. Yang ketiga, cara merawat tanaman. Pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan batang dan daun yang berumur tua. Yang sudah tua kita pangkas. Hal ini bertujuan agar tumbuh batang dan daun muda. Yang terakhir, pembersihan hama dan gulma. Apa itu hama? Hama itu contohnya tikus, ulat, wereng, dan walang sengit. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprotkan pestisida, sementara gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Caranya yaitu dengan menyiangi atau disemprot dengan herbisida. Contoh gulma adalah rumput. Nah, ini cara-cara kita menyayangi tumbuhan. Lanjut di sini. Sekarang cara perawatan anggrek bulan. Jadi di sini di halaman 85 ini Cika sedang belajar membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Di sini cara merawat anggrek bulan. Pertama, memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Pilihlah bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Terus ada lagi yang keduanya, menanam. Menanam itu masukkan media tanam, lumut, sphagnum ke dalam pot plastik kecil. Terus ada penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dan pemupukan dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Pada saat musim kemarau, semprotkan insektisida atau pembasmi hama berupa serangga lebih sering. Sementara itu semprotkan fungisida atau pembasmi jamur pada saat musim hujan lebih sering. Yang terakhir, sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan pengap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit.
Jadi di sini dicontohkan tentang perawatan pada pohon anggrek bulan. Kalau tadi cara merawat tanaman, hari ini tentang merawat tanaman pohon anggrek bulan. Nah, di halaman 86 untuk tugas halaman 85, ayo mencari tahu. 86, ayo berlatih. Dan ayo lakukan 87 ya. Itu tugasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika mengukur tanaman menggunakan penggaris. Jika sedang mengukur tanaman yang dia tanam menggunakan penggaris. Nah, di sini kita akan belajar tentang garis bilangan. Buka halaman 88. Di halaman 88, perhatikan ada angka-angka pada penggaris yang mirip seperti angka pada garis bilangan berikut. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya. Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Nah, sekarang kita coba lengkapi garis bilangan berikut ini. Contoh di halaman 88 ya. Sebelum kita membuat garis bilangan, kita di sini perhatikan berapakah nilai pengganti A di halaman 88, B dan C. A, B, C, dan D pada garis bilangan di atas. Di sini ada, kita contohkan membuat garis bilangan dari 0 sampai 10. Garis bilangannya kita buat. Dimulai dari 0 ya. 0, terus 1. Ini ditanyakan, terus 3. Terus 4, terus ini ditanyakan, terus 6, ini ditanyakan, terus 8, terus 9, yang ini ditanyakan juga. Di situ yang ditanyakan adalah berapakah nilai pengganti A, B, C, dan D. Di sini A, berapa pengganti A? Berapa pengganti B, berapa pengganti C, dan berapa pengganti D. Ulangi ya. Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Diperhatikan halaman 88. Berarti yang ditanyakan di contoh halaman 88 ini, berapa nilai pengganti A? Setelah 1, angka berapa? Berarti di sini 2. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Pengganti B berapa? Habis 4, 5. 6. Pengganti C berapa? Habis 6, angka 7. Pengganti D berapa? Habis 9, angka 10. Jadi pengganti A2, pengganti B 5, pengganti C 7, pengganti D 10. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Diperhatikan halaman 88-nya. Kita akan lanjut contoh berikutnya ya. Contoh keduanya ya di halaman 89. Di halaman 89 ini, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan ya di halaman 89. Kita akan belajar garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Di sini ada contoh 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik.
Nah, kita akan buat. Di sini penjumlahannya suruh dibuat memakai garis bilangan. Kita akan buat ya. 3 tambah 4 terlebih dahulu. 3 tambah 4 berapa sih? Kita udah tahu tentunya 7 ya. Nah, kita akan buat garis bilangannya dari mulai 0 sampai angka 10. Dari mulai 0, 0. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kurang panjang ya, nggak apa-apa. Nanti kalau di buku kita panjangin ya buat garis bilangannya. Nah, di sini ada 3 tambah 4 kan 7. Kita disuruh berlatih untuk membuat garis bilangan ini menjadi penjumlahan. Di sini kan 3 ditambah 4. Kita mulai dari 0 ke angka 3 tarik. Nah, 3 kan, 1, 2, 3. Terus kita tambah 4, berarti dimulai dari angka 4, melangkahnya 4 ya. Dimulainya dari angka 3, dibuat garis lagi, tapi dihitungnya dari angka 4 ya. 4, 5, 6, berhenti di angka 7. Nah, kita buat lagi. Hasilnya 4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi garis bilangannya menunjukkan ke angka 3 dan ke angka 7. Mohon maaf di sini tintanya warna merah semua ya, aturan warna biru ya. Yang 0 dari sampai angka 3 itu penjumlahan 3, dimulai 3 sampai 7 itu penjumlahan 4. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, di bawahnya ayo berlatih halaman 89. 7 ditambah 3 kalian buat seperti contoh di atas ya. Dijumlahkan dulu 7 tambah 3 berapa. Setelah itu kalian buat garis bilangannya sudah ada di buku paket. Kalian tinggal membuat garis hitung untuk membuat penjumlahan tersebut agar terjadi seperti contoh ya. Agar jadi seperti contoh ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini pembelajaran 1 kita sampai garis bilangan. Nah, setelah itu SBDP-nya ayo belajar lanjut. Di sini kita belajar kan tadi bahasa Indonesia, MTK dan SBDP. Pembelajaran 1 ini sangat banyak ya, Nak. Diperhatikan ya. Ayo belajar halaman 90. Tanaman atau tumbuhan sering dijadikan motif pada gambar dekoratif karena keindahan bentuknya. Seperti contoh motif pada kain batik berikut. Nah, ini ada gambar 3.9 motif pada kain batik berupa tumbuhan. Siapa di rumahnya yang mamanya suka pakai daster batik yang gambarnya tumbuh-tumbuhan, gambarnya bunga, gambarnya buah, itu berarti motif batiknya berupa tumbuhan. Ada juga yang motif batiknya berupa hewan, bentuk geometris atau abstrak. Tapi yang dibahas hari ini adalah gambar dekoratif ya pada kain batik. Motif pada kain batik. Nah, tahukah kamu apakah gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat di kertas atau benda lain seperti kayu dan kain pada batik. Motif pada gambar dekoratif biasanya berupa tadi tumbuhan, hewan, bentuk geometris atau abstrak. Di sini contohnya. Nah, untuk halaman 91, ayo mengamati dan ayo berkreasi. Ya, itu PR. Halaman 91 PR. Ayo mengamati, coba kamu amati motif pada kain atau baju di rumahmu. Adakah yang memiliki motif tumbuhan? Jelaskan warna dan gambar motif tumbuhan tersebut. Coba baju batik mama ada enggak yang motifnya tumbuhan? Dicari ya.
Ayo berkreasi, buatlah gambar motif tumbuhan yang kamu suka. Terserah motif, yang penting motifnya tumbuhan. Gambar ya di sini juga di buku paket halaman 91. Jadi PR-nya halaman 91. Insya Allah besok sudah hari Rabu ya, hari Rabu halaman 91 ini sudah dikoreksi PR-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.